Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Oktaviana Pribadi dari kelas A dengan nomor urut 29 dan NIM 1410621018. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi Kuantitatif semester 199 yang berjudul Hubungan Self-Disclosure dengan Cyber Account Twitter dalam menjadi wadah curahan hati mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Sekarang kita ke daftar isi. Di daftar isi itu ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tinjauan penelitian, dan manfaat penelitian. Di bab 2 ada landasan teori, konsep, self-disclosure, cyber account, review literatur, variabel X, Y, lalu ada model penelitian dan hipotesis teori. Di bab 3 ada metode penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, populasi sampel, teknik penarikan sampel, terus ada ukuran sampel, hipotesis riset, hipotesis statistik, metode pengumpulan data, metode pengukuran data, validitas, reliabilitas, metode analisis data univariat, analisis data bivariat, lalu ada keterbatasan serta kelemahan penelitian, ada definisi operasional, dan juga ada daftar pustaka. Lalu di daftar tabel ada tabel review literatur 1 dan ada tabel operasional 1. Kita mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan Perkembangan media komunikasi di zaman sekarang cukup cepat, oleh karena itu memerlukan perhatian yang besar baik dari masyarakat maupun organisasi. Media komunikasi merupakan alat komunikasi yang membantu menyebarkan informasi. Media komunikasi meliputi media cetak, elektronik, dan juga media online. Media online merupakan salah satu sarana komunikasi yang bisa diakses melalui internet atau secara online, seperti website atau aplikasi. Pada saat ini, orang-orang lebih memilih menggunakan media sosial untuk sarana berkomunikasi. Media sosial meliputi Facebook, Instagram, Twitter, dan juga lainnya. Twitter yang sekarang sudah berganti nama menjadi X merupakan salah satu platform media sosial yang banyak digunakan oleh anak muda sebagai media untuk berkomunikasi. Kita bisa berinteraksi dengan followers atau pengikut. Kita juga bisa saling mention atau membalas tweet satu sama lain. Ada dua jenis macam akun yang tersebar di Twitter, yaitu personal account atau akun yang penggunanya menggunakan identitas asli, dan cyber account atau akun yang biasa disebut akun bodong, karena kita tidak bisa mengetahui siapa saja orang di balik akun tersebut. Terkadang banyak sekali pengguna Twitter yang ingin meluapkan emosi serta mencurahkan hatinya namun tidak ingin identitasnya diketahui. Hal itu merupakan salah satu alasan maraknya pengguna yang memilih menggunakan cyber account. Cyber account bukan merupakan hal baru bagi para pengguna media sosial. Apalagi untuk para pengguna sosial media Twitter atau X. Hampir sebagian pengguna Twitter merupakan cyber account atau akun yang bersifat pseudonym. Kata pseudonym itu sendiri menurut KBPI Online atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, apakah kata benda atau kata benda, apakah arti nama yang digunakan orang, misalnya penulis, pengarang menyembunyikan identitas nyatanya atau nama panggilan, atau nama alias. Didukung oleh yang menyediakan banyak fitur untuk mendukung cyber account. Keberadaannya penggunaan fenomena pseudonym Twitter, manajemen komunikasi di salah satu platformnya. Artinya, Twitter mengizinkan pengguna Twitter masuk ke akun lain yang berbeda namun perangkat yang sama dan juga sebaliknya. Jadi, nama dan identitasnya bukan merupakan suatu hal yang penting pada saat kita menggunakan aplikasi Twitter. Namun, pengaruh dan impresi mengenai akun berikut penggunanya. Sedangkan curahan hati merupakan salah satu hal yang biasa dilakukan oleh seseorang. Jika ia sedang melalui situasi yang sulit, banyak sekali orang yang entah mengapa tidak dapat mencurahkan hatinya secara langsung atau secara tatap muka. Tapi mereka lebih memilih untuk mencurahkan hatinya melalui media sosial. Hal ini berkaitan dengan self-disclosure atau keterbukaan diri pengguna media sosial. Mereka menjadikan media sosial sebagai tempat meluapkan emosi atau berbagi informasi tentang diri mereka.
Keterbukaan diri adalah keterbukaan informasi antara kedua belah pihak, pengirim pesan dan penerima pesan, satu sama lain. Keterbukaan diri atau keterbukaan diri ini adalah pengungkapan informasi yang biasanya tidak diungkapkan secara aktif secara aktif berupaya menjaga kerahasiaan informasi ini. Keterbukaan diri dapat berupa informasi tentang sikap, perasaan, motivasi, keinginan, gagasan, dan sebagainya. Perilaku dalam diri seseorang kegiatan keterbukaan diri ini menjadi budaya yang mengaburkan batasan ruang privat dan ruang publik. Sarawani 2022. Sekarang kita masuk ke rumusan masalah. Jadi berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana cybercrime Twitter membantu mahasiswa ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2021 untuk mencurahkan hatinya. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu penelitian di sini ingin melihat bagaimana cara mahasiswa komunikasi ilmu UNJ Angkatan 2021 mencurahkan isi hatinya melalui cyber account di media sosial Twitter. Lalu ada manfaat penelitian. Penelitian ini dapat mengembangkan kajian ilmu komunikasi khususnya mengenai teori self-disclosure dalam bermedia sosial. Lalu kita lanjut ke bab 2 yaitu landasan teori. Pertama ada konsep yang terdiri dari dua yaitu self-disclosure dan juga cyber account Twitter. Kita mulai dari self-disclosure dulu. Self-disclosure atau keterbukaan diri selain dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku keterbukaan diri pun pasti sering terjadi dalam bermedia sosial. Tindakan self-disclosure dalam konteks media sosial adalah ketika seorang membagikan informasi pribadi tentang diri mereka melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram, dan lainnya. Ini bisa berupa berbagai jenis konten yang mengungkapkan pengalaman atau perasaan atau pemikiran pribadi. Ketika Anda melakukan self-disclosure di media sosial, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek. Pertama, privasi harus dijaga dengan baik, dan Anda juga harus memutuskan sejauh mana Anda ingin membagikan informasi pribadi tanpa membahayakan diri atau keselamatan Anda. Selain itu, penting untuk memiliki tujuan yang jelas dalam self-disclosure. Apakah itu untuk berbagi pengalaman, memberikan dukungan, atau mempromosikan sesuatu. Anda juga harus memahami siapa yang akan melihat postingan Anda, dan juga untuk mengatur pengaturan privasi sesuai kebutuhan. Pikirkan tentang dampak yang mungkin timbul dari self-disclosure Anda, baik dalam lingkup profesional atau pribadi, serta selalu berperilaku dengan etika. Hindari melukai perasaan orang lain, dan pertahankan kredibilitas dengan berbagai informasi yang benar dan dapat dipercaya. Terakhir, tentukan batasan tentang informasi mana yang pantas Anda bagikan di media sosial, dan pertimbangkan untuk menyimpan hal-hal yang sangat pribadi atau hanya dibagikan oleh orang-orang yang Anda percayai. Jadi, self-disclosure di media sosial dapat menjadi cara yang baik dan terhubung dengan orang lain dan berbagi pengalaman dari berbagai pengalaman. Tapi, sangat penting untuk melakukan dengan bijak dan mempertimbangkan dampaknya. Konsep self-disclosure telah menjadi fokus penelitian dalam bidang psikologi, komunikasi, dan sosiologi. Dan beberapa ahli telah membuat kontribusi penting dalam pemahaman tentangnya. Salah satu kontribusi utama datang dari Irwin Altman dan Delmas Taylor pada tahun 1973 mengembangkan teori self-disclosure. Dalam teori ini, mereka menjelaskan self-disclosure sebagai proses bertahap yang melibatkan pengungkapan informasi pribadi kepada orang lain dalam konteks hubungan interpersonal. Selain Atmas dan Taylor, Joseph Luth dan Harry Ingham menciptakan jendela Johari pada tahun 1955, yang merupakan sebuah model membantu dalam memahami self-disclosure. Model ini terdiri dari 4 kuadran yang mencakup terbuka, informasi yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain, tersembunyi, informasi yang diketahui oleh diri sendiri tetapi tidak orang lain, tertutup, informasi yang diketahui oleh diri sendiri tetapi tidak oleh diri sendiri, dan yang terakhir adalah tidak terungkap atau informasi yang tidak diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Jadi, para ahli ini telah memberikan berbagai pandangan dan kerangka kerja untuk memahami konsep self-disclosure dalam konteks hubungan sosial dan interpersonal. Lalu ada cyber account. Cyber account atau CA merupakan hal yang mungkin masih asing di telinga beberapa orang. Namun, untuk orang yang sudah lama bermain Twitter, mungkin bertemu dengan cyber account adalah hal yang biasa, atau mungkin mereka adalah pengguna cyber account. Cyber account di Twitter merupakan
akun yang dipakai oleh pengguna dengan alias atau pseudonym bukan merupakan menggunakan nama asli mereka. Beberapa individu memilih menggunakan nama samaran untuk menjaga kerahasiaan mereka. Mereka merasa lebih bebas dalam mengemukakan pikiran mengenai topik tertentu, atau bahkan untuk menciptakan identitas daring yang berbeda. Secara umum, pengguna cyber account Twitter dapat memilih alias apapun yang mereka inginkan sebagai nama pengguna, asalkan nama tersebut tersedia dan belum digunakan oleh orang lain. Pengguna yang mengadopsi identitas samaran mungkin memiliki tingkat privasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan nama asli. Mereka dapat menentukan sendiri sejauh mana mereka ingin membagikan informasi mereka dalam profil mereka. Salah satu alasan utama mengapa seseorang memilih identitas samaran dibandingkan dengan identitas asli adalah karena beberapa pengguna merasa lebih nyaman berbicara tentang topik yang sensitif atau kontroversial ketika menggunakan alias, sebab mereka merasa lebih lepas dari keterikatan dengan identitas mereka di kehidupan nyata. Namun, walaupun menggunakan nama samaran, penting untuk diingat bahwa Twitter masih dapat mengidentifikasi identitas Anda jika terjadi pelanggaran atau tindakan yang melanggar hukum melalui akun tersebut. Lalu ada review literatur. Saya memakai 10 jurnal, yaitu yang jurnal pertama itu ada gambaran cyber aggression remaja pengguna fake account di media sosial, yaitu persamaannya adalah pembahasan berfokus menggunakan fake account yang selaras dengan cyber account tanpa indikasi penyebaran identitas asli di kalangan generasi muda. Sedangkan penelitian menggunakan CATC yang telah diadaptasi, pengujian reliabilitas dilakukan oleh metode internal konsistensi melalui Crown Batch Alpha yang mendapatkan skor 0,960. Lalu yang kedua ada relationship between parental knowledge about cybercrime and the instancy of photo sharing behavior on social media. Pembahasannya sama-sama berpusat pada cyber dan penggunaan akun cyber di media sosial. Namun perbedaannya itu penelitian ini lebih berfokus kepada tindak kriminal yang negatif daripada cyber account. Lalu ada pengaruh media terhadap tingkat kepercayaan bergaul siswa. Pembahasannya mengenai sosial media dan penggunanya oleh generasi muda. Sedangkan perbedaannya itu adalah penelitian ini berfokus kepada pengaruh sosial media tanpa menyertakan jenis akun cyber atau non-cyber kepada generasi muda dan spesifiknya adalah siswa. Lalu ada self disclosure dengan relationship pada remaja wanita di panti asuhan. Persamaannya itu adalah pembahasan menjadikan self disclosure sebagai variabel penelitian. Dan perbedaan itu adalah subjek penelitiannya bukan mahasiswa melainkan populasi remaja wanita di panti asuhan. Lalu ada self disclosure dan tingkat stres pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Persamaannya itu pembahasannya menjadikan self disclosure sebagai variabel penelitian. Sedangkan perbedaannya itu kalau subjek penelitiannya sama-sama mahasiswa, namun variabel yang dihukum dan dipertimbangkan tidak berhubungan dengan cybercrime, melainkan dengan tingkat stres mahasiswa saat mengerjakan skripsi. Lalu ada self-disclosure ditinjau dari tipe kepribadian dan self-esteem pada remaja pengguna media sosial. Persamaannya adalah pembahasannya menjadikan self-disclosure sebagai variabel penelitian, dan perbedaannya adalah variabel lainnya bukanlah berfokus pada cybercon, melainkan pada tinjauan kepribadian dan self-esteem pada subjek penelitian dan juga generasi muda, namun spesifiknya remaja. Lalu ada pengungkapan diri melalui media sosial dan komunikasi interpersonal ditinjau dari jenis kelamin, bisa dilihat persamaan dan perbedaannya. Lalu ada analisis penggunaan media sosial Twitter sebagai media curhat oleh kalangan Muslim Gen Z. Lalu ada yang terakhir, ada peran media sosial Twitter dalam memenuhi motif mahasiswa. Yang terakhir adalah gambaran self-disclosure pada remaja pengguna aplikasi TikTok. Persamaannya adalah pembahasan menjadikan self-disclosure sebagai variabel penelitian, dan perbedaannya adalah aplikasi yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini adalah aplikasi TikTok. Ini variabel X-nya itu adalah self-disclosure. Menurut Devito 2011, self-disclosure adalah bentuk dari komunikasi, pengungkapan informasi mengenai diri seharusnya disimpan dan dirahasiakan, justru malah dikomunikasikan kepada orang lain. Menurut Fatih Fahira dan Yulianto 2022, pengungkapan diri adalah proses pengungkapan pribadi kepada orang lain atau sebaliknya. Salah satu tipe informasi mengenai diri yang biasanya cenderung disembunyikan orang lain.
Self-disclosure sendiri merupakan sebuah proses pengungkapan informasi mengenai pribadi diri sendiri kepada orang lain dan sebaliknya. Hal ini juga dapat menjadi tanda hal yang positif maupun negatif. Komunikasi antar keduanya. Jika melihat dari keterbukaan diri yang terjadi dalam komunikasi tersebut. Suryadi 2017. Menurut saya di 2012, kegiatan mengenal diri adalah hal yang penting jika kita menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat. Dengan mengenal diri, kita dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada dalam diri kita. Untuk memahami diri sendiri, Joseph Luth dan Harrington Ingham mengenalkan sebuah konsep yang dikenal sebagai Johari Window. Variabel Y di sini adalah cyber account. Di cyber account adalah akun media sosial yang pemiliknya merahasiakan identitas aslinya. Jadi pada dasarnya cyber account tidak menggunakan identitas asli dari pemilik akun sosial tersebut. Cyber account merupakan akun identitas dibuat sedemikian rupa tanpa mengandung unsur identitas asli daripada pemilik akun. Fungsinya adalah untuk melindungi identitas asli dan dari pemiliknya agar tidak diketahui jaringan sosial media secara luas dan tidak digunakan untuk segala aksi penyalahgunaan identitas asli daripada seorang individu atau H dan kawan-kawan tahun 2022. Sini ada model penelitiannya yaitu adalah X, yaitu social inclusion, social disclosure, dan Y itu adalah cyber account Twitter. Lalu ada hipotesis teori, yaitu dalam penelitian ini dapat hubungan antara social disclosure dengan curahan anti mahasiswa ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2021 melalui cyber account di media sosial Twitter. Sekarang kita lanjut ke bab 3 yaitu metode penelitian. Itu yang pertama ada paradigma penelitian. William Trochem memandang penelitian kuantitatif sebagai pendekatan ilmiah yang sistematis yang menitik beratkan kepada pengumpulan analisis data berdasarkan angka. Ia menekankan pentingnya perencanaan penelitian yang cermat, analisis statistik, dan etika dalam penghasilan temuan yang dapat digenerasi ke populasi yang lebih besar. Dalam pendekatan penelitian kuantitatif, penelitian penerapan metode yang terstruktur dan resmi untuk menghimpun data yang dapat diukur dan menggunakan alat standar seperti kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis atau memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Lalu ada pendekatan penelitian, yaitu pendekatan penelitian itu ada 5. Menurut Trachem, yaitu ada pendekatan ilmiah, desain penelitian, analisis statistik, generalisasi, dan etika. Pandangan Trachem ini menggarisbawahi signifikan perencanaan dan pelaksanaan yang hati-hati dalam penelitian kuantitatif. Penelitian semacam ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang berharga dalam pemahaman tentang berbagai fenomena sosial dan ilmiah. Lalu ada metode penelitian. Penelitian ini dikerjakan dengan menerapkan pendekatan kuantitatif. Dalam kerangka penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah jenis penelitian yang fokus pada variabel tunggal tanpa adanya perbandingan atau asosiasi dengan variabel lainnya. Tujuannya untuk menguraikan keadaan suatu fenomena tertentu. Sugiono 2014. Metode ini cenderung lebih terstruktur dan berorientasi pada kemampuan untuk menyimpulkan temuan penelitian secara lebih umum kepada populasi yang lebih luas. Lalu menurut Malhotra ada proses penelitian kuantitatif melibatkan sejumlah tahap yang krusial, yaitu ada identifikasi serta perumusan permasalahan penelitian, lalu ada rancangan penelitian, ada penghimpunan data, analisis data, lalu ada penafsiran data, dan penyusunan laporan hasil penelitian. Lalu ada populasi sampel dan penarikan sampel. Untuk populasi yang saya gunakan di sini adalah populasi merupakan sebuah kelompok orang atau objek yang memiliki informasi yang dicari oleh peneliti dan akan dibuat kesimpulannya berdasarkan statistik sampel. Jadi populasi yang digunakan dalam penelitian adalah mahasiswa ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2021 yang berjumlah 127 orang. Sampelnya juga adalah mahasiswa ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2021 yaitu 127 orang. Jadi teknik penarikan sampel ini yang saya gunakan itu adalah teknik penarikan sampling sensus. Menurut Sugiono, teknik
Teknik sampling sensus merupakan teknik penentuan sampel yang jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Itu mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 yang berjumlah 127 orang. Lalu di sini ada ukuran sampel. Pada penelitian ini menggunakan rumus Lovin yang menggunakan sampel penelitian. Rumus Lovin adalah N, N plus 1, N N sama dengan 1 plus N2 kuadrat, N kuadrat. N kecil adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, sedangkan E adalah nilai presisi. Di sini saya menggunakan nilai presisinya itu 0,20 pangkat 2 jadi 0,4. Lalu kita jumlahkan, hasilnya itu adalah N sama dengan 21. Lalu ada hipotesis riset. Ini hipotesis riset dan hipotesis statistiknya. Lalu ada metode pengumpulan datanya. Penelitian dengan judul hubungan self-disclosure atau dengan cyber account Twitter dalam menjadi wadah curahan hati mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 menggunakan metode pengumpulan data primer yaitu kuesioner atau angket. Lalu ada pengukuran data validitas dan reliabilitas. Lalu ada metode analisis data, yaitu analisis data univariat. Analisis data univariat memiliki tujuan untuk menggambarkan dan merangkum data hasil pengukuran dalam bentuk yang lebih informatif, sehingga data tersebut memberikan wawasan yang bermanfaat. Peneliti akan menyajikan dan menjelaskan data dari hasil uji coba melalui SPSS. Lalu ada analisis hasil bivariat. Analisis bivariat merupakan metode statistik yang digunakan untuk menilai keterkaitan atau hubungan antara dua variabel dengan mengevaluasi sejauh mana kedua variabel tersebut berkorelasi. Dan keterbatasan dan serta kelemahan penelitian itu ada karena penelitian ini tuh bertujuan untuk mengetahui mengenai curahan hati subjek yang akan diteliti. Dilakukan bahwa tidak semua subjek yang mengakui hal tersebut, maka dapat terjadi bias yang akan membuat penelitian ini memiliki hasil yang tidak akurat. Lalu ada keterbatasan generalisasi, ada keterbatasan waktu, dan juga keterbatasan teknik pengumpulan data. Lalu ini ada definisi operasional. Ini dia. Kita langsung aja ke tabel operasionalisasi atau OK. Sini variabelnya self-disclosure, dimensinya itu ada kedalaman, keterbukaan, frekuensi, dan respon. Terus cyber account Twitter itu dimensinya itu adalah alias, privasi, motivasi, interaksi online, dan keterbatasan identifikasi. Lalu ada daftar pustaka. Dan ini adalah lampiran saya mengenai contoh angket yang akan disebarkan atau kuesioner yang akan disebarkan. Ini yang pertama itu angket mengenai self-disclosure dulu. Dengan pilihan itu sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Lalu yang kedua itu adalah tentang cyber account, Twitter, atau akun pseudonym. Sama juga sama tidak setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Masing-masing kuesioner mempunyai 7 pertanyaan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.